Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bedah Tuntas Fitrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita, karya Murtada Mutahari. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Agama adalah Fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita lihat bagaimana pandangan Al-Quran tentang sumber dan bangunan agama. Apabila pandangan kita terhadap agama mencakup ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para nabi kepada umat manusia, maka sumber agama adalah wahyu. Akan tetapi, apakah wahyu yang menyodorkan kepada kita pengetahuan-pengetahuan keagamaan itu memiliki aspek-aspek pendidikan, perundang-undangan, dan hukum-hukum yang membentuk alam pikiran dan perbuatan manusia? Apakah wahyu ini memiliki akar yang kuat dalam diri manusia? Barangkali ada yang mengatakan bahwa agama adalah ajaran yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Kalau tidak semua karena itu, tentu manusia tidak akan memeluk agama. Sebab manusia tidak berbeda dengan dinding atau lembaran kertas putih jika dikaitkan dengan tulisan-tulisan yang digoreskan di atasnya. Kertas tersebut tidak memiliki apapun kecuali potensi menerima tulisan-tulisan yang akan digoreskan kepadanya, dan tidaklah penting baginya apakah akan ada yang menggoreskan tuliskan atau tidak. Baginya sama saja apakah kepadanya akan digoreskan ayat-ayat Al-Quran atau tulisan-tulisan lain yang bertentangan dengan itu. Kita juga bisa mengatakan bahwa manusia dilihat dari wataknya tidak peduli terhadap agama. Tetapi Tuhanlah yang kemudian mengutus para rasul untuk mengajarkan agama kepada manusia. Orang yang mengemukakan pendapat ini bukan orang yang mengingkari agama. Pendapat lain mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bersikap acuh terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan para rasul, tetapi ajaran-ajaran itu merupakan sesuatu yang memang mereka inginkan dan mereka cari berdasarkan watak mereka. Pada kondisi ini, pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi adalah seperti pekerjaan para petani yang merawat bunga-bunga, pohon-pohon, dan tanaman. Artinya, pada pohon atau tanaman tersebut terdapat potensi untuk menjadi atau menginginkan sesuatu. Jika petani tersebut menanam benih kurma atau semangka, hal itu tidak berarti bahwa benih-benih tersebut tidak peduli apakah ia akan menjadi pohon kurma atau semangka, dan petani itu yang berkewajiban membuat benih-benih tersebut tumbuh menjadi pohon kurma atau semangka, dan sebaliknya. Tidak demikian. Di dalam diri manusia terdapat fitrah, dan apa yang disampaikan oleh para nabi merupakan pengabulan dari keinginan fitrah dan dorongan yang ada dalam diri manusia. Pada hakikatnya, apa yang dicari dan diusahakan oleh manusia dengan fitrahnya itu adalah ajaran yang diberikan para nabi kepadanya. Sekarang, apakah dalam pengetahuan Islam terdapat petunjuk tentang masalah fitrah? Satu hal yang tidak dapat diragukan adalah bahwa masalah fitrah betul-betul dibicarakan dalam Islam. Hanya saja, para ulama terkadang berbeda dalam mengungkapkan pengertian dan maksud fitrah tersebut. Akan tetapi, prinsip yang menyatakan adanya fitrah dan bahwasanya Islam adalah agama fitrah dan seterusnya fitrah dan tauhid adalah bagian dari watak manusia merupakan prinsip yang sama sekali tidak dipertentangkan oleh kaum muslim.
Di antara ayat-ayat yang secara jelas menceritakan fitrah adalah yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ia adalah fitrah yang saya sebut sebagai jenis ciptaan, yang dengan itu Allah menciptakan manusia dan ia tidak dapat berubah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, karena ia merupakan bagian dari watak manusia yang dengan itu ia diciptakan dan ia tidak mungkin diubah. Itulah agama yang lurus, yaitu agama yang benar dan lurus. Ayat ini menerangkan secara jelas bahwa agama itu adalah fitrah yang merupakan watak manusia. Terdapat pula ayat lain yang sudah sangat dikenal. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berkata, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Benar, Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kelak kalian tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami orang-orang lalai terhadap hal ini." Keesaan Tuhan. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Terdapat pula ayat lain di dalam Al-Quran yang berbicara tentang masalah ini, tapi tidak sejelas ayat-ayat di atas, meskipun sebagian lainnya tak kalah jelas dengan itu. Seperti berkata Rasul-Rasul mereka, "Apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi?" Quran Surah Ibrahim ayat 10. Allah lah yang telah menciptakan manusia. Lalu, apakah dengan ikatan seperti itu masih ada keraguan tentang Allah? Tidak terdapat beragam penarikan dalil dan teori, sehingga seseorang boleh memilih ini dan orang lain memilih itu. Seandainya permasalahan ini dikemukakan dengan gambaran yang benar, pasti tidak akan ada keraguan dalam diri siapapun. Kalaupun ternyata masih ada keraguan, maka itu pasti merupakan pembangkangan dan penentangan. Terdapat pula ayat lain yang secara metafora mengatakan, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh." Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Banyak hal yang dapat kita bicarakan tentang ayat ini, yang di sini bukan tempatnya untuk membuktikan bahwa ayat ini berkaitan dengan masalah fitrah. Juga terdapat ayat lain yang kaitannya dengan masalah fitrah kurang begitu jelas. Akan tetapi para mufassir mengatakan adanya kaitan tersebut, yaitu ayat yang berbunyi, "Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah." Quran Surah Luqman ayat 23. Para mufassir menginterpretasikan ayat ini dengan dua penafsiran. Sebagian mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Al-Quran adalah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu meyakini Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan mereka tidak menganggap berhala-berhala itu sebagai sekutu-sekutu Allah dalam menciptakan sesuatu. Akan tetapi, kekeliruan mereka adalah menyekutukan Allah dalam peribadatan. Jika masalahnya seperti itu menjelaskan keyakinan umum yang berlaku pada kaum musyrik pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lainnya berpendapat bahwa dengan ayat tersebut Al-Quran bermaksud mengatakan bahwa kaum musyrik dengan akidah mereka yang keliru itu menyekutukan Allah dengan yang selainnya, bahkan dalam hal menciptakan sesuatu, tetapi mereka tidak meyakini adanya sekutu yang sebenar-benarnya. Karena itu jika mereka ditanya, "Siapakah yang kalian sembah?" mereka menjawab, "Al-Khaliq, Sang Pencipta." Seterusnya, jika mereka ditanya, "Siapakah Sang Pencipta itu?" mereka pasti menjawab dengan fitrah mereka,
Allah. Tentang masalah ini, saya akan mengemukakan 3 pernyataan. Yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua dari Nahjul Balaghah, dan yang ketiga dari As-Sahifah As-Sajadiyah. Ketiga pernyataan ini hanyalah sekedar contoh. Pasalnya, riwayat dan hadis yang secara khusus berbicara tentang fitrah banyak sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di kalangan Sunnah dan Syiah, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Yang dimaksud dengan kedua orang tua di sini adalah unsur-unsur eksternal. Unsur inilah yang menyimpangkan fitrah Islam menjadi agama lain. Di awal salah satu khutbahnya yang dimuat dalam Nahjul Balaghah, setelah menyinggung penciptaan langit dan bumi, Imam Ali alaihissalam berkata, kemudian Allah mengutus para rasulnya di tengah mereka dan berturut-turut mengirimkan para nabinya agar mereka merealisasikan perjanjian fitrah mereka dan mengingatkan mereka akan nikmat-nikmatnya yang telah mereka lupakan, serta agar mereka, para rasul dan nabi, dapat berhujjah kepada manusia bahwa mereka telah menyampaikan risalah, membangkitkan pendaman akal mereka, dan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya. Mengapa Allah mengutus para rasul secara estafet satu demi satu? Disinilah letaknya hubungan masalah ini dengan 2 teori yang telah saya kemukakan terdahulu, yaitu apakah para nabi itu diutus Allah untuk menyampaikan sesuatu yang pertama kalinya, ataukah datang untuk mengingatkan manusia akan janji yang telah mereka buat yang tersembunyi dalam watak mereka. Di dalam khutbahnya di atas, Imam Ali mengatakan agar mereka merealisasikan perjanjian fitrah mereka. Artinya, para nabi itu datang untuk menuntut manusia agar mereka melaksanakan perjanjian yang dibuat oleh fitrah mereka. Dengan demikian, para nabi tidak memulai tugas mereka dari tempat kosong, melainkan dengan menyalakan sesuatu yang telah ada dalam diri manusia dan mengingatkan mereka akan nikmat-nikmatnya yang terlupakan. Manusia telah lupa dan melalaikan nikmat Allah. Karena itu, para nabi diutus untuk mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah itu. Dengan demikian, para nabi itu sekadar mengingatkan, bukan mengajarkan. Namun, tentu saja para nabi juga mengajari mereka, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi predikat sebagai pengingat sekaligus pengajar dalam Al-Quran. Namun, sekaitan dengan fitrah manusia, para nabi hanya bertugas mengingatkan mereka akan fitrah itu dan membangkitkan pendaman-pendaman akal mereka. Ungkapan ini lebih dalam dibanding dengan ungkapan sebelumnya. Yang dimaksud dengan pendaman-pendaman dafa'in adalah harta yang dipendam dalam tanah, bukan dengan maksud agar harta itu rusak, melainkan agar tidak dilihat orang. Pemiliknya menutupinya dengan tanah agar orang lain yang melewatinya tidak mengetahuinya. Para nabi diutus oleh Allah untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa di dalam pendaman atau simpanan roh dan akal mereka terdapat harta kekayaan yang telah mereka lupakan. Membangkitkan pendaman-pendaman akal mereka berarti membongkar harta yang terpendam itu dan membangkitkan keheranan dalam diri mereka akan adanya harta terpendam itu. Di dalam ayat Al-Quran kita temukan 2 kategori ayat afaqiyah dan ayat anfusiyah.
Ayat-ayat afaqiyah adalah ayat-ayat berbicara tentang hal-hal yang berada di luar diri manusia, seperti gunung, lautan, tumbuhan, bumi, binatang-binatang, dan sebagainya. Sedangkan ayat-ayat anfusiyah adalah ayat-ayat yang berbicara tentang apa yang ada di dalam kalbu dan batin manusia. Al-Quran memberi porsi yang lebih besar terhadap ayat-ayat anfusiyah ketimbang ayat-ayat afaqiyah. Saya menggunakan istilah afaqiyah dan anfasiyah ini karena berasal dari Al-Quran itu sendiri, yaitu dari ayat yang berbunyi, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk al-afaq dan pada diri mereka sendiri, anfusihim, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Quran Surah Fussilat ayat 53. Lihatlah betapa aslinya hal-hal yang disebutkan oleh Al-Quran tentang jiwa, fitrah dan kalbu manusia, dan membangkitkan pendaman-pendaman yang ada dalam akal mereka. Dalam ayat lain, Al-Quran mengatakan, "Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memerhatikan?" Quran Surah Az-Zariyat ayat 20-21. Agar mereka dapat berhujjah kepada manusia bahwa mereka telah menyampaikan risalah. Para rasul diutus untuk mengingatkan manusia dan menyampaikan risalah. Dengan demikian, para rasul telah menyempurnakan hujjah yang disampaikan kepada mereka, karena para rasul menjelaskan kepada manusia dan melengkapi mereka dengan pengetahuan, agar kelak mereka tidak lagi memiliki alasan jika ditanya tentang risalah yang disampaikan oleh para rasul itu. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.